juara, ini ada fakta menarik juga ya. Ini dari 5 tim atas ini pelatih-pelatih yang juga belum pernah diganti nggak sih? Iya, Iya kan? 5 Karena kan di pelatih. Liga 1 kita lihat ya ada beberapa pelatih yang diganti, bahkan bukan cuma diganti tapi juga ada yang keluar, ada yang masuk lagi, terus akhirnya dikeluarin lagi. Ini 5 tim papan atas ini tidak pernah ganti pelatih. Apa mungkin karena melihat track recordnya juga kali ya, Ya, hasilnya mereka udah baik bagus ya. buat Mereka apa diganti dulu gitu kan yang paling sering jadi sorotan Coach Aji di awal-awal, tapi terus dia membaik, bahkan dengan pemain-pemainnya dipanggil tim nasional dia tetap membaik. Ada 6 pelatih yang belum diganti, termasuk Widodo Ceputro ya Persita. Ya, Persita Itu kenapa juga. Persita kan kadang-kadang mengagetkan ya. Iya. Ya Persita ini nggak bakal juara, tapi bisa jadi apa ya? Jadi Kuda hitam. yang mengganggu kan tim-tim untuk jadi juara ya. Iya. Kayaknya sekarang mereka menahan imbang Bayangkara sampai saat ini ya dengan Yes. 2-2. Nah ini kita lihat nih ya tadi statistik dari Persebaya versus Madura. Ini artinya Iya. kita udah harus ngobrolin soal Persebaya ini. Seru ya, Persebaya waktu itu kan sempat ngalahin Arema. Terus udah gitu ini juga akhirnya mampu mengalahkan dramatis Madura United. Ini menang dramatis. Ini tapi seru ya. Karena kemarin juga Iya. ada permasalahan. Ya, Harusnya biasa. dapat. Keputusan wasit kontroversial ya. Ya ini super ketat banget nih gamenya ya. Semalam diakhiri dengan benar tadi kata Mas Rais, dramatis banget. Tapi akhirnya untung Persebaya menang. Kalau misalnya kalah kan maksudnya jadi lebih akan protesnya akan lebih lagi ya. Iya, Tapi iya. kemarin harusnya kan Persebaya dapat penalti ya. Iya benar. Harusnya. Kalau ngelihat memang dalam situasinya ya, itu kan situasinya sudah wasitnya ada di depannya kejadian tersebut gitu. Itu nggak jauh wasitnya, sekitar 2 meter lah. Terus Fahrudin menjegal pergerakan dari Samsul Arif itu Iya. jelas banget, harusnya itu di-call sebagai penalti gitu. Entah apa yang membuat wasit memutuskan hal lain ya melihat dalam situasi tersebut. Tapi kalau kita lihat dalam replay ataupun tayangan ulang ya, kalau berkali-kali ya memang itu harusnya pure itu penalti gitu diberikan oleh wasit. Tapi terlepas dari itu memang kita patut acungi jempol apresiasi bagaimana spirit yang dimiliki oleh Persebaya ya untuk bisa terus menjaga konsistensi mereka agar bisa menang. Dan jaga mood juga kan, itu kan Betul. pengaruh pasti kan. Betul, mental mereka sepertinya naik banget ya, apalagi setelah mengalahkan Arema gitu. Mereka berusaha mati-matian untuk menjaga tetap berada di jalur juara gitu. Itu yang memang selalu dipesankan sepertinya oleh Coach Haji sebelum pertandingan kepada seluruh elemen tim termasuk para pemain, sehingga ya mental para pemain mudanya juga ikut terangkat gitu oleh para pemain senior yang juga tampil juga sangat luar biasa. Iya, Mas Gita, ini Mas Gita kayaknya ahli-ahli untuk wasit ya. Wah ini berat ya. Enggak Mas Gita ini. Hanif yang ahli wasit Ini, sebenarnya. tapi kan Mas Gita dari sisi produksi juga pastinya bisa dong gitu kan menganalisa. Ini kayak ada beberapa kontroversi ya dengan wasit yang ini kan. Ya, emang wasit di Liga 1 beberapa kontroversinya tuh udah keterlaluan bahkan ya. Offside itu memang Iya, betul. harusnya itu VAR yang ada ya. Tapi apapun kan kita belum bisa memakai teknologi VAR karena teknologi VAR itu harus disetujui oleh federasi, harus disetujui oleh operator liga, harus rembukan dari semua klub bahwa klub menyetujui kalau itu terjadi, dan itu pun biayanya sangat mahal karena kita tidak bisa membeli, kita harus sewa sistem VAR itu, dan itu yang bayarannya akan sangat mahal sekali. Tapi apapun kalau memang diharuskan ya harusnya VAR ya, karena beberapa kali keputusan offside itu seharusnya tidak offside gitu loh. Iya, dan ini kemarin juga di konferensi persnya Coach Aji setelah match juga sampai mengungkapkan kekecewaannya kan ya Mas Iya. Rais ya. Betul. Ya memang sangat kecewa lah pasti. Untungnya timnya menang, tetap Ya. menang gitu. Dia Iya. masih bilang gitu, beruntungnya timnya tetap menang sehingga tetap bisa terus bersaing ya dengan 4 tim lainnya untuk bisa bersaing di jalur juara. Iya, Ya. tapi kalau melihat kans dari Persebaya sendiri ini untuk di jalur kemenangan, kan sekarang Persebaya di posisi kelima ya. Kelima. Keempat. Udah naik ya? Keempat. Oh, keempat ya. Dan Yang kelima Bayangkara. 54 ya? Ya, Iya. Oh, ini masih 54 ini Sama. bedanya cuma tipis-tipis doang ya, Betul. sama yang Ya. di atas-atas nih. Mereka kan 5 pertandingan terakhir juga nggak kalah ya. 3 kali menang, 2 kali imbang. Kekalahan terakhir mereka itu 6 week yang lalu ya, kalah dari Persipura 0-2. Nah itu tadi kekalahannya juga nggak terduga kan dari Persipura yang juga tengah berusaha bangkit. Tapi kan lebih karena sebagian besar pemainnya saat itu terkena COVID seperti Marukawa. Intinya mereka sangat mengandalkan Marukawa. Tanpa Marukawa ya kayak nggak ada nyawanya juga Persebaya itu. Bahkan pada saat ditinggal Rahmat Irianto, ditinggal Ricky Kambuaya, mereka masih bisa dapat hasil yang bagus. Tapi tidak pada saat tidak ada Taisei Marukawa. Iya. Nah, tapi ini kan kalau kita berbicara lagi mengenai hasil-hasil pertandingan dan juga jalannya pertandingan termasuk adanya wasit, jangan sampai merugikan kan. Karena ini kan kita tahu di atas itu emang tipis-tipis semua kan, ketat sekali, jangan sampai karena kesalahan secara teknis jadi merugikan tim-tim yang ada gitu Iya, kan. betul. Iya, Nah, benar. Mas Rais, kalau Mas Rais sendiri melihat bagaimana kekuatan Persebaya
Ini sekarang kan kita tahu Persebaya juga sangat mengandalkan pemain-pemain mudanya ya. Iya. Jika memang misalnya kita tahu ada pemain-pemain yang tidak bisa dimainkan, mereka punya pemain-pemain muda yang ternyata juga justru bisa diandalkan. Tadi Mas Aris juga sempat bilang itu. Iya, Ini benar. bagaimana melihat kans Persebaya dengan kondisi yang kayak sekarang kan kita nggak pernah tahu nih Iya. siapa pemain yang bisa diturunkan. Kalau saya melihat dari segi permainan ya, Persebaya itu salah satu tim yang paling atraktif di Liga 1. Hmm. Permainannya ya, dari segi gaya bermain, mereka benar-benar memainkan sepak bola yang sangat atraktif gitu. Bola dari kaki ke kakinya sangat jalan gitu, sangat mengalir. Terus para pemain mudanya juga sangat luar biasa. Mereka mampu menjawab kepercayaan yang diberikan oleh Coach Aji ya. Salah satunya ya mungkin yang paling sekarang bersinar adalah Marcelino Ferdinand gitu. Walaupun ada banyak juga pemain lain, salah satunya Rizky Ridho juga di palang pintu di lini Ya, belakang gitu yang juga tampil sangat luar biasa gitu. Kalau saya melihat memang Persebaya ini punya kans yang cukup besar ya melihat situasi yang ada sekarang. Cuma nanti mereka masih ada beberapa pertandingan juga harus dilalui melawan tim-tim besar juga. Salah satunya bakal ketemu Bali United di pekan ke-33. 33 itu menjadi salah satu penentuan juga bagi mereka apakah bisa tetap bersaing atau enggak gitu. Ini yang akan kita tunggu konsistensinya seperti apa dan mudah-mudahan mungkin fans-fans dari Persebaya juga berharap jangan sampai ada lagi pemain yang terkena COVID gitu. Jangan Iya, sampai iya. ada lagi kasus-kasus seperti yang kemarin pernah mereka alami gitu. Agar rencana yang mereka sudah rencanakan bisa berjalan. Ya ini kita doakan ya, pokoknya semoga semua tim-tim papan atas Ya, bisa kita bersaing sehat ya, dan betul. juga kondisi timnya juga selalu sehat. Nih Ya, Persebaya bisa. artinya bisa juga menjadi apa ya, ancaman bagi Ya. tim-tim yang lain yang di papan atas ya. Nah kalau ngomongin Persebaya, ini juga ada Arema nih, sama-sama Jawa Timur.